Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih, kemurahan, dan anugerah yang besar dilimpahkan kepada sidang Jemaat Ebenezer, biar pada petang hari ini kembali kita mengikuti ibadah PA pada sore dan petang hari ini. Lewat kasih, lewat kemurahan, biar kita pergunakan waktu dengan baik, dan kita memuji, membesarkan Dia lewat pujian dan penyembahan kita. Kita akan pujikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kami mengundang jemaat yang di rumah, mari bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh, kita mohonkan kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita pujikan dari atas kembali. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Inilah pernyataan kami Tuhan pada petang hari ini lewat kasih dan kemurahan-Mu. Besar setiamu kepada kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami merasakan Kau menolong, memberkati, menyertai bahkan di awal tahun yang baru ini Tuhan. Kami yakin pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sebagai imam besar yang akan memberkati, menyertai kami, dan kami percaya jika orang berharap kepada Engkau, maka kebenaran firman Allah yang akan memimpin dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih lewat ibadah PA ini Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Allah bekerja lewat kebenaran firman-Mu, dan Allah bekerja memampukan kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi kami, imam-imam-Mu menjadi urapan yang daripada Allah. Engkau sertakan Tuhan, sehingga pekerjaan yang besar ini bukan dari kekuatan kami, tapi dari kasih dan kemurahan Allah yang Kau limpahkan Tuhan. Sidang jemaat Ebenezer Tuhan, berikan kemampuan, kekuatan, supaya kami bisa mengerti lebih jauh akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu menjamin dari kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih, Engkau sebagai imam besar yang akan melayani, memberkati pada ibadah PA pada sore hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Jika ada roh jahat, iblis ingin menggagalkan rencana-Mu yang indah, kami bersatu hati dengan sidang jemaat-Mu. Kami serahkan semua dan kami panggil nama-Mu yang penuh ajaib, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sebagai mempelai pria surga yang akan memberkati, mengasihi kami Tuhan. Terima kasih, kami buka ibadah ini dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yang di rumah, biar kita memuji, membesarkan Dia, karena Tuhan kita, Tuhan Yesus yang selalu dan selalu menolong kita, bahkan kuasanya dulu, sekarang, bahkan selamanya tidak akan pernah berubah. Asal kita percaya, Tuhan akan menggenapi semua firman-Nya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
jemaat Tuhan, kebesaran kemuliaan bagi Tuhan itu selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, Dia selalu menepati janjinya. Bagi orang yang mengandalkan Dia, maka kita akan memperoleh kemenangan bersama Dia. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kerendahan hati dan kelembutan hati. Kita tempatkan firman di atas segalanya dalam kehidupan kita. Bapa, ajaib segala rancangan-Mu. Saya mengundang jemaat yang di rumah, dimanapun berada. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan kesungguhan hati dan pengharapan kita akan kebenaran firman Tuhan. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana. Hanya padamu pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapa, ajaib segala rancangan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan. Tuhanku, amin. Heran perbuatan. Dengan iman katakan, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti. Haleluya. Ajarku mengerti segala rancangan. Segala rencana-Mu. Ajarku berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalanku, jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Bapa, ajaib segala rancangan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran
Dengan iman Engkau sanggup, Yesus, Yesus. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman-Mu, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing pada saat ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi jawaban atas hidup kami, firman-Mu menjadi kekuatan untuk mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Terima kasih, dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkaryalah atas hidup kami sampai kesempurnaan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita membaca ayat yang pertama. Kita membaca ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Puji Tuhan. Setelah Wahyu 18 terakhir Babel ditenggelamkan, setelah Babel ditenggelamkan ke dalam laut, dibinasakan, ada nyanyian kemenangan haleluya. Ada nyanyian kemenangan haleluya. Saya ulangi, setelah Babel ditenggelamkan dalam laut, dibinasakan, maka ada nyanyian kemenangan haleluya yang dikaitkan tiga hal. Satu, keselamatan. Yang kedua, kemuliaan. Yang ketiga, kekuasaan. Sekarang tentang kekuasaan. Keselamatan sudah, kemuliaan sudah, sekarang tentang kekuasaan. Puji Tuhan. Ya, kekuasaan ini sama dengan kuasa. Ya, jadi nyanyian haleluya, nyanyian kemenangan haleluya dikaitkan dengan kekuasaan atau kuasa Tuhan. Dikaitkan dengan kuasa Tuhan untuk A.
ayat yang kedua. Ayat yang kedua Wahyu 19, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. 2A dulu, menghakimi pelacur besar. Jadi kuasa Tuhan, kekuasaan itu sama dengan kuasa Tuhan. Ya, kita menerima kuasa Tuhan untuk menghakimi bumi atau Babel, menghakimi bumi atau Babel dengan percabulannya, menghakimi Babel dengan percabulannya yang merusak bumi, begitu. Ya, jadi menghakimi Babel dengan percabulannya yang merusak bumi, Wahyu 18 ayat 2. Babel itu bekerja dengan roh jahat, roh najis. Wahyu 18 ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis yang dibenci. Nah, jadi Babel bekerja dengan roh jahat, roh najis untuk merusak bumi. Babel bekerja dengan roh jahat, dan roh najis untuk merusak bumi. Prakteknya untuk merusak bumi, merusak manusia. Prakteknya pertama Kejadian 6 ayat 5, 1 dan 2. Kejadian 6 ayat 5, 1 dan 2. Ya, Kejadian 6 ayat 5, 1 dan 2. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah ini, jadi Babel menguasai hati dulu. Jadi jahat najis, maka terjadilah ayat 1. Ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi roh jahat, roh najis dari Babel menguasai hati anak-anak Tuhan waktu itu. Ya, jadi roh jahat, roh najis dari Babel menguasai hati anak-anak Tuhan sehingga menjadi hati yang cenderung jahat dan najis. Hati yang cenderung jahat dan najis. Nah itu yaitu hati yang cenderung jahat dan najis, yaitu memiliki pandangan daging, artinya hati yang cenderung jahat najis yaitu pertama memiliki pandangan daging, artinya hanya melihat perkara daging, tanpa pertimbangan rohani, bahkan mengorbankan perkara rohani. Nah, itu kalau hati dikuasai Babel, jahat najis, maka pandangannya daging, memiliki pandangan daging, hanya melihat perkara daging saja, tanpa pertimbangan rohani, bahkan mengorbankan perkara rohani. Nah, itu pandangan daging. Nah, kemudian sehingga memiliki pandangan daging, sehingga melakukan perbuatan daging juga. Melakukan perbuatan daging, yaitu kawin campur, merusak kesatuan nikah. Itu satu terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Kawin campur terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Itu merusak kesatuan nikah. Kawin cerai merusak kesucian nikah. Nah, ini perbuatan daging, dari hati
yang cenderung jahat, najis, dikuasai Babel, maka timbul memiliki pandangan daging, maka memiliki perbuatan daging juga. Itu kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan. Kawin mengawinkan bebas, itu saja, merusak kemuliaan nikah. Tidak akan mencapai perjamuan kawin anak domba. Merusak kemuliaan nikah, sehingga nikah tidak pernah mencapai perjamuan kawin anak domba. Nikah sempurna, nikah rohani. Nah, ini saja, hati-hati. Ini kuasa Tuhan untuk menghakimi Babel yang membuat saja anak-anak Tuhan hatinya jahat, najis, pandangannya daging, perbuatannya daging, sampai menghancurkan nikah itu. Nah, saudaraku, roh jahat, roh najis ini menguasai raja. Roh jahat, roh najis menguasai raja, yaitu Raja Herodes. Menguasai raja-raja, yaitu terutama Raja Herodes. Raja Herodes itu, saudara, Tuhan tolong. Raja Herodes ini mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri. Mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri. Itu saudara, Filipus itu saudaranya, istri Filipus saudaranya sendiri. Nah, itu terjadi. Ya, Babel menguasai, roh jahat, roh najis menguasai raja-raja, terutama Raja Herodes, sehingga mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya sendiri. Nah, itu ya, itu terjadi kawin cerai, itu bisa kawin cerai, tapi suatu pelajaran bagi kita juga. Kalau saudara kita berhubungan dengan seseorang, jangan kakak adik, saudara. Itu kakaknya tidak dapat, adiknya dapat, jangan. Itu menyakiti hati, saudara, menyakiti hati. Itu ditulis istri saudaranya. Nah, kalau bersaudara jangan begitu, saudara. Tanya kakaknya, gini tidak jadi, tanya adiknya, nanti jadi dengan adiknya. Itu menyakiti hati, menyakiti hati juga. Itu termasuk, saudara, dikuasai Babel juga, menyakiti hati, saudara. Nah, sampai, saudara, Tuhan tolong, menyakiti hati seseorang itu, ya, termasuk dosa Babel juga itu. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian, saudara, jadi ini percabulan menguasai juga Babel, menguasai raja-raja. Juga roh jahat, roh najis menguasai hamba-hamba Tuhan. 1 Samuel 2:22. Roh jahat, roh najis juga menguasai hamba-hamba Tuhan. Ya, itu pekerjaan Babel. Menguasai raja-raja, menguasai imam-imam. Nah, hamba Tuhan, imam. Jadi imam dan raja mau dihancurkan memang. Itu saja, menguasai imam-imam. Contohnya tadi 1 Yohanes 2:22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, imam-imam, terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani juga, hamba Tuhan juga, di depan pintu kemah pertemuan. Jadi roh jahat, roh najis menguasai hamba Tuhan. Tadi menguasai raja-raja, terutama Raja Herodes itu. Kemudian juga menguasai hamba-hamba Tuhan, imam-imam, yaitu Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas, ya, itu Hofni dan Pinehas. Nah, Tuhan tolong. Akibatnya ayat 1 Samuel 4:21. 1 Samuel 4:21. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Jadi Babel jelas merusak ibadah pelayanan, merusak tahbisan, merusak ibadah pelayanan, tahbisan, sehingga terjadi Ikabod. Tadi merusak nikah, ya, raja-raja itu, Raja Herodes merusak nikah Babel itu. Sekarang merusak ibadah pelayanan, tahbisan, sehingga terjadi Ikabod. Tidak ada kemuliaan Tuhan, ya, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada Shekinah glory,
kemuliaan Tuhan, berarti tidak ada pengampunan dosa. Nah, tidak ada pengampunan dosa. Itu saja. Nah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan terus berbuat dosa sampai dipermalukan. Tidak bisa dipermuliakan, tapi dipermalukan. Sampai dipermalukan. Itu ya, hati-hati sampai dipermalukan ya. Tuhan tolong kita semua. Nah, itu tidak ada tabut perjanjian. Ini akibatnya. Terjadi ikabut, tidak ada kemuliaan, tidak ada pengampunan, dipermalukan. Tidak ada tabut perjanjian. Artinya sidang jemaat tidak bisa sempurna. Kurang satu alat, tidak bisa sempurna. Nah, itu tidak bisa sempurna seperti Yesus. Tutupnya tabut itu adalah Yesus mempelai pria. Tabutnya kayu disalut emas murni itu mempelai wanita. Tidak bisa ke situ. Jadi tidak ada tabut perjanjian, artinya sidang jemaat tidak bisa sempurna seperti Yesus, tidak bisa menjadi mempelai wanita. Tertinggal dan binasa selamanya. Tertinggal dan binasa selamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi kesimpulan, Babel dengan roh jahat, roh najis, Babel dengan roh jahat, roh najis merusak nikah dan tahbisan. Nah, sehingga masuk dalam merusak nikah dan tahbisan, sehingga masuk dalam pembangunan Babel. Pembangunan Babel, pembangunan gereja palsu, mempelai wanita setan yang sempurna dalam kejahatan kenajisan. Nah, itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Ini kuasa Tuhan untuk menghukum Babel dengan percabulannya yang merusak bumi, merusak nikah, merusak tahbisan, sehingga masuk bukan pembangunan tubuh Kristus, tapi masuk pembangunan Babel, gereja palsu yang sempurna dalam kejahatan kenajisan. Wahyu 18:19 ini akan dihakimi dalam 1 jam saja. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Nah itu, jadi oleh sebab itu Tuhan menghakimi Babel, menghukum Babel, membinasakan Babel dalam 1 jam saja. Dalam 1 jam saja. Ini kuasa Tuhan. Sorak-sorai haleluya dikaitkan kuasa Tuhan. Untuk apa? Kuasa Tuhan nomor 1 untuk menghakimi Babel dengan percabulannya, merusak bumi, merusak nikah, merusak tahbisan, membangun Babel, pembangunan gereja palsu. Wah, oleh sebab itu Tuhan menghakimi dalam waktu 1 jam saja, binasa selama-lamanya. B, kuasa Tuhan untuk, kekuasaan Tuhan untuk B, Wahyu 19 ayat 2b. Wahyu 19 ayat 2b. Mari 2b. Sebab tadi sampai A, boleh baca lagi. Sebab benar adil segala penghakimannya, karena ialah telah menghakimi pelacur besar itu yang merusak bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi Babel ini banyak membunuh hamba-hamba Tuhan, sudah kita pelajari. Ini akan dibalas oleh Tuhan. Ya, membunuh sekarang bisa memfitnah, bisa menjelek-jelekkan. Hamba Tuhan yang baik-baik, yang benar dijelek-jelekkan, difitnah, itu bahaya berhadapan dengan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjelekkan hamba Tuhan lain dan lain-lain. Yang benar sebenarnya itu. Wah, itu akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Jadi B, kuasa untuk membalaskan darah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dibunuh. Yang dibunuh. Ya, itu. Darah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dibunuh. Nah, Tuhan tolong kita semua. Wahyu 6 9 sampai 11. Wahyu 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus. Kesaksian mereka miliki kesaksian Yesus.
Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi, tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi sampai genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, ini jelas. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dibunuh oleh Babel selalu berseru untuk pembalasan. Nah, itu namanya seruan darah tadi. Itu darah mereka masih berbicara. Ya, itu ya, seruan darah. Nah, itu dalam Wahyu 6 itu ya, seruan darah. Itu namanya seruan darah. Nah, artinya seruan darah itu artinya doa dari hati nurani, ya, doa dari hati nurani, ya, yang terus menerus dinaikkan dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menggenapi permohonan doa. Nah, itu namanya seruan darah. Ya, sekarang ini bisa kita seruan darah. Ya, itu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Saya ulangi, seruan darah adalah doa dari hati nurani yang terus-menerus dinaikkan dengan tidak jemu-jemu. Doa dari hati nurani ditambah yang baik, hati nurani yang baik itu, hati nurani yang baik, ya, itu doa dari hati nurani yang baik, yang terus-menerus dinaikkan dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menggenapi permohonan doa, sampai Tuhan menggenapi permohonan doa, itu sampai Tuhan menggenapi permohonan doa. Nah, itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Saja. Ini diserukan di ayat 10. Sampai berapa lama engkau tidak menghakimi, tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Itu seruan darah. Seruan darah. Doa dari hati nurani yang baik, yang terus-menerus dinaikkan. Tidak berhenti-berhenti, tidak jemu-jemu. Dengan tidak jemu-jemu sampai Tuhan menggenapi permohonan doa. Itu seruan darah. Kisah Rasul 12 ini tentang pembunuhan hamba-hamba Tuhan oleh Raja Herodes itu. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi Raja Herodes dikuasai roh jahat najis Babel sehingga bertindak sebagai berikut. Raja Herodes dikuasai oleh roh jahat roh najis Babel sehingga bertindak sebagai berikut. Pertama, membunuh Yakobus. Yakobus ini menulis surat Yakobus tentang iman. Yakobus menulis surat Yakobus tentang iman, meja roti sajian. Itu iman yang teguh. Ya, surat Yakobus tentang iman yang teguh, meja roti sajian. Tentang iman yang teguh, meja roti sajian. Itu saja ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci itu membuat iman kita menjadi teguh. Iman kita menjadi teguh. Penting kebaktian semacam ini. Pendalaman Alkitab perjamuan suci membuat iman kita menjadi teguh. Iman kita menjadi teguh. Ya, tapi Herodes membunuh Yakobus berarti artinya Herodes ini gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci.
Itu Herodes, itu sama dengan imam-imam hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita. Kemudian kedua, bertindak sebagai berikut. Herodes menahan Petrus tadi. Menahan Petrus. Nah, Petrus menulis surat Petrus yang berisi pengharapan atau kesucian. Pelita emas. Itu pelita emas. Ya, itu pengharapan dan kesucian pelita emas. Jadi pelita emas ini Roh Kudus. Roh Kudus mematikan perbuatan daging yang berdosa. Ya, sehingga kita punya pengharapan untuk hidup benar dan suci. Roma 8, ya, Roma 8, kita baca Roma 8 ayat yang ke-13 ya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan daging, kamu akan hidup. Nah ini tadi Roma 8:13, Roh Kudus mematikan segala perbuatan daging yang berdosa, sehingga ada harapan untuk kita hidup benar, hidup suci. Nah, lewat pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum. Lewat ketekunan dalam kebaktian umum, itu Roh Kudus bekerja. Saudara, mematikan perbuatan daging sehingga ada harapan kita hidup benar, hidup suci. Nah, Herodes menahan Petrus. Artinya Herodes ini adalah gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak kebaktian umum. Menolak kebaktian umum. Sehingga tidak ada harapan untuk hidup benar, hidup suci. Tidak ada harapan untuk hidup benar, hidup suci. Tidak ada harapan untuk hidup kekal. Tidak ada harapan untuk hidup benar, hidup suci. Tidak ada harapan untuk hidup kekal. Nah, itu hati-hati hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan menolak pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ya. Nah, itu imannya tidak teguh, imannya gugur dari iman. Ya. Gugur dari iman itu. Nah, Tuhan tolong kita semua. Kemudian jangan menolak kebaktian umum, tidak bisa benar, tidak bisa suci. Nah, tadi gugur dari iman itu, tidak percaya Yesus lagi itu, gugur dari iman. Nah itu Herodes menolak kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci tadi ya. Itu gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak pendalaman Alkitab, perjamuan suci kurang sedikit, sehingga gugur dari iman. Imannya tidak teguh, imannya goyah, sampai gugur dari iman. Tidak percaya Yesus lagi, binasa selamanya. Gugur dari iman, tidak percaya Yesus, tidak percaya pengajaran yang benar, binasa selamanya. Kemudian Herodes menahan Petrus, itu kebaktian umum. Jangan menolak kebaktian umum. Nggak ada harapan untuk hidup benar. Roh Kudus nggak bekerja, daging yang bekerja. Tidak ada harapan untuk hidup benar, hidup suci, untuk hidup kekal selamanya. Satu lagi, Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya. Waktu peristiwa Herodias itu, waktu anak tidak sahnya itu, anak tirinya itu menari-nari, anak tidak sah ini ya, bukan anak tiri, anak tidak sah itu menari-nari karena nikahnya tidak sah, maka anaknya tidak sah juga. Menari-nari lalu minta apa? Minta kepala Yohanes Pembaptis. Jadi Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu menulis surat. Yohanes Pembaptis itu menunjuk kasih, saudara, menunjuk kasih. Yohanes Pembaptis menunjuk kasih. Itu mezbah dupa emas. Ya, Yohanes Pembaptis itu menunjuk kasih. Mezbah dupa emas, doa penyembahan, ketekunan dalam doa penyembahan, sehingga ketekunan dalam doa penyembahan. Jadi lewat doa penyembahan terjadi proses perobekan daging, proses perobekan daging
sehingga kita bisa mengalami kasih Tuhan. Kita bisa mengalami kasih Tuhan. Nah, artinya bisa mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, lebih dari diri sendiri. Yohanes Pembaptis rela dipancung kepalanya, mengasihi Tuhan lebih dari diri sendiri. Untuk pekerjaan Tuhan dia rela dipancung kepalanya, mengasihi Tuhan lebih dari semua, lebih dari diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu saja, hanya berbuat baik kepada sesama. Hanya berbuat baik kepada semua, tidak menyakiti sesama, tidak merugikan sesama, hanya berbuat baik kepada sesama. Itu saja, Tuhan tolong kita semuanya. Nah ini saja, Herodes membunuh Yohanes Pembaptis, artinya menolak Mezbah Dupa Emas, menolak kebaktian doa penyembahan. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis artinya menolak saja Mezbah Dupa Emas, menolak kebaktian doa penyembahan, menolak kebaktian doa penyembahan. Nah, itu dia tidak mengalami kasih Allah, tidak mengalami kasih Allah. Hanya yang ada hanya kebencian tanpa alasan sampai menjadi antikris. Benci, membunuh itu antikris, menolak kasih Allah sehingga hanya membenci tanpa alasan sampai menjadi sama dengan antikris. Itu saja. Nah, tadi membunuh Yakobus menolak kebaktian pendalaman Alkitab. Membunuh Petrus menolak kebaktian umum. Membunuh Yohanes Pembaptis menolak kebaktian doa penyembahan. Nah, itulah penggembalaan. Jadi Raja Herodes tadi membunuh Yohanes, menolak penyembahan, ya. Itu. Sekarang kesimpulan. Jadi Herodes adalah gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak penggembalaan yang benar dan baik. Ketekunan dalam 3 macam ibadah yang dibina oleh firman pengajaran benar, kabar mempelai. Jadi kesimpulan, Herodes adalah gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak penggembalaan yang benar dan baik, ketekunan dalam 3 macam ibadah yang dibina oleh firman pengajar benar, kabar mempelai. Seperti rubah-rubah yang merusak kebun anggur. Nah, itu Herodes itu hamba Tuhan bagaikan rubah yang merusak kebun anggurnya Tuhan yang sudah berbunga, ya, yang sudah berbunga. Kidung Agung 2:15. Jadi saya ulangi, Herodes membunuh Yakobus, menolak kebaktian pendalaman Alkitab. Perjamuan suci itu hamba Tuhan banyak menolak, tidak perlu itu. Ya. Kemudian menahan Petrus, menolak kebaktian umum. Tadi kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, ya. Menolak Yakobus, membunuh Yakobus. Menahan Petrus, menolak kebaktian umum, menolak Roh Kudus. Nah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup suci. Itu saja, tidak ada harapan hidup kekal. Membunuh Yohanes Pembaptis, menolak kebaktian doa penyembahan. Kalau digabung, jadi kesimpulan Herodes adalah gambaran hamba Tuhan pelayan Tuhan yang menolak penggembalaan yang benar dan baik, menolak ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok yang dibina oleh firman pengajaran benar, kabar mempelai. Seperti rubah yang merusak kebun anggur Tuhan yang sudah berbunga. Kidung Agung 2:15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil dan merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Artinya merusak kebun anggur Tuhan yang sudah berbunga, artinya merusak nikah yang satu indah, manis, bahagia. Hati-hati saudara, merusak nikah yang satu indah, manis, bahagia. Itu rubah. Merusak penggembalaan yang sedang berkembang. Merusak penggembalaan yang sedang berkembang. Nah, di mana ada pembukaan firman, saudara,
di mana ada keindahan, kebahagiaan dalam penggembalaan dirusak oleh rubah. Itulah hamba Tuhan yang tidak mau tergembala itu. Saudara, itu. Kemudian juga saudara, merusak fellowship yang dibina pengajaran yang benar, yang membangun tubuh Kristus yang sempurna. Merusak fellowship juga yang dibina pengajaran benar, yang membangun tubuh Kristus yang sempurna. Dirusak semuanya oleh Herodes, oleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak penggembalaan yang benar dan baik, yang tidak mau tergembala. Nah, ini hati-hati, ya. Tuhan tolong, Tuhan balaskan nanti itu, membalaskan semuanya. Ya, nah, tadi Tuhan menghakimi Babel, ya, yang merusak nikah, tahbisan, itu membangun tubuh Babel. Itu. Yang kedua, Tuhan membalaskan darah hamba Tuhan yang ditumpahkan, seperti Yakobus, Petrus ditahan, juga Yohanes Pembaptis dibunuh. Itulah hamba Tuhan yang menolak penggembalaan. Seperti rubah yang merusak kebun anggur Tuhan yang berbunga, lagi indah, lagi berkembang, dirusak. Nikah yang satu, yang indah, yang indah, yang manis, bahagia, dirusak. Penggembalaan yang berkembang, indah, bahagia, dirusak juga. Fellowship, membangun tubuh Kristus juga dirusak, dihancurkan semua. Nah, hati-hati, rubah kecil. Apa rubah itu? Rubah itu dalam Yeskiel 13 ayat 3 sampai 5. Yeskiel 13 ayat 3 sampai 5. Begini firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan rubah di tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabi muka Israel. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu, dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Terjemahan lama, ya. Ayat yang keempat, seperti rubah pada tempat yang sudah rusak, demikian hal segala nabimu, hai Israel, dan seterusnya. Nah, puji Tuhan. Jadi rubah itu adalah nabi palsu. Rubah itu nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu, ya, dengan gosip-gosip yang bertentangan dengan firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Itu rubah. Sekali lagi, rubah adalah nabi palsu. Itu nabimu, nabi palsu dengan ajaran palsu, gosip-gosip yang bertentangan dengan firman pengajaran benar, dengan kabar mempelai. Kabar mempelai. Ya, artinya saudara, ajaran palsu bertentangan dengan firman pengajaran benar, kabar. Artinya ajaran yang tidak berdasar Alkitab, ajaran yang tidak berdasarkan pada ayat-ayat Alkitab. Nah, ayat menerangkan ayat itu, ajaran yang tidak berdasar pada ayat-ayat dalam Alkitab, dalam kurung ayat menerangkan ayat dalam Alkitab, tetapi berdasarkan logika, pengetahuan ilmiah. Kalau tadi ayat menerangkan ayat itu ilham, wahyu, tapi berdasarkan logika, pengetahuan ilmiah, filsafat, atau kebijaksanaan manusia. Ini rubah. Ini yang merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Hati-hati, nikah yang sedang bagus, sedang satu, indah, bahagia, bisa dirusak oleh rubah. Itu merusak penggembalaan. Orang yang tidak mau tergembala itu merusak penggembalaan yang sedang berbunga, penggembalaan yang sudah diberkati Tuhan, ada pembukaan firman, ada perkembangan, ada keindahan, kebahagiaan, dirusak. Nah, sampai merusak fellowship yang sedang berbunga, fellowship yang membangun tubuh Kristus yang sempurna itu dirusak. Apa merusaknya dengan apa? Rubah. Apa rubah itu? Nabi palsu, ajaran palsu, gosip yang tidak sesuai dengan Alkitab, pengajaran benar, tidak sesuai ayat menerangkan ayat dalam Alkitab. Ya, itu tapi berdasarkan logika, pengetahuan ilmiah,
filsafat, kebijaksanaan manusia, dan lain-lain. Nah, akibatnya Kolose 2, 8-10. Akibatnya Kolose 2, 8-10. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong palsu, menurut ajaran turun-temurun, roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam Kristus berdiam secara jasmania. Yesus yang jadi manusia, itulah kepenuhan Allah. Semua seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus yang lahir menjadi manusia. Itu maksudnya. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, ini ya. Jadi ajaran tadi tidak berdasarkan Alkitab, tapi logika, pengetahuan ilmiah, filsafat, kebijaksanaan manusia, termasuk juga tadi turun temurun itu adat istiadat manusia termasuk. Nah, akibatnya tidak bisa menerima Yesus yang lahir sebagai manusia. Padahal itu kepenuhan Allah, yaitu Yesus itu Allah. Tapi tidak bisa menerima. Yesus yang dalam wujud manusia itulah Allah. Tapi tidak bisa menerima. Akibatnya tidak bisa menerima Yesus dalam wujud manusia. Yesus yang lahir sebagai manusia, wujud manusia, sebagai kepenuhan dari Allah. Ya, bukan itu manusia biasa, itu bukan Allah. Nanti ada anak Allah, ada cucu Allah, itu pikiran. Itu logika. Nah, saya sempat kena itu, saudara-saudara, hati-hati dulu. Masa remaja saya ditakut-takuti. Masa Allah beranak, Allah bercucu, saya kena. Saya pakai logika juga. Akhirnya saya masuk tempat ibadah lain. Masuk langsung. Tapi untung Tuhan masih tangkap saya kembali. Masih Tuhan panggil saya kembali. Bisa kembali dalam iman yang benar. Bahwa Yesus yang lahir sebagai manusia adalah wujud Allah, kepenuhan Allah sendiri. Ya itulah Allah. Supaya tidak abstrak. Orang lain Allah itu yang bagaimana ya? Kita tahu itulah Yesus itu Allah. Itu tidak abstrak. Tidak abstrak. Wujud nyata dari Allah. Nah, harus kita yakini. Bagaimana bisa yakin? Lewat Alkitab. Ayat menerangkan ayat. Dalam Alkitab baru yakin. Kalau lewat logika, kepandaian, pikiran manusia, adat istiadat manusia, kita malah menolak Yesus sebagai manusia. Itu saja. Nah, tidak bisa menerima Yesus sebagai manusia yang adalah wujud dari Allah sendiri. Nah, artinya satu-satu tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, tidak bisa jadi juru selamat, tidak bisa. Dia jadi manusia, mati di kayu salib, menanggung dosa kita, baru jadi juru selamat. Dia manusia yang tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib, baru bisa menanggung dosa kita, baru bisa menjadi juru selamat. Kalau Yesus tidak jadi manusia, nah itu tidak bisa menerima kita Yesus sebagai juru selamat untuk menghapus dosa manusia. Sehingga kita tidak mengaku Yesus, tidak mengaku dosa. Kita tidak mengaku Yesus, tidak mengaku dosa, tidak mengalami pengampunan dosa, dan tidak bertobat. Nah, itu kalau kena ajaran palsu, tidak bertobat. Itu menolak Yesus sebagai juru selamat. Kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Arti yang pertama, ya, tidak bisa menerima Yesus sebagai manusia yang adalah wujud Allah. Artinya pertama, tidak bisa menerima Yesus sebagai juru selamat untuk menghapus dosa manusia. Sehingga kita tidak bisa mengaku Yesus, tidak bisa mengaku dosa, tidak bisa bertobat seperti setan. Tidak bisa bertobat seperti setan. Nah, itu. Ya, Tuhan tolong. Sangat disayangkan kalau manusia percaya bahwa Yesus adalah wujud Allah yang menjadi manusia, dia juru selamat, tidak berdosa tapi mati di kayu, tapi tidak bertobat. Sangat sayang. Banyak orang yang tidak percaya Yesus, makanya tidak bertobat. Ayo kita yang percaya Yesus bertobatlah, mengaku dosa bertobat, jangan diulangi lagi, bertobat. Itu. Yang kedua, tidak bisa menerima Yesus sebagai imam besar. Tidak bisa menerima Yesus sebagai imam besar. Nah, itu
Sehingga kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan, pensiun. Itu tidak mengenal Yesus imam besar, tidak bisa mengaku Yesus sebagai imam besar, sehingga kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Tetapi kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia benar, tetapi kita beribadah melayani dengan tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan, sampai pensiun. Nah, itu karena tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Yesus sebagai manusia mati, bangkit, naik ke surga, baru jadi imam besar. Kalau dia tidak mati, tidak jadi manusia, tidak mati, tidak bangkit, tidak naik ke surga, tidak bisa jadi imam besar yang setia dan benar. Tidak bisa kita teladani. Kita beribadah melayani dengan tidak setia, tidak benar. Artinya dengan tidak setia dan tidak benar. Kita beribadah melayani Tuhan dengan tidak setia, tidak benar. Tinggalkan ibadah pelayanan sampai pensiun. Itu saja. Nah, itu. Yang ketiga, tidak bisa mengaku, tidak bisa menerima Yesus sebagai mempelai pria surga. Tidak bisa menerima Yesus sebagai manusia yang adalah wujud Allah, artinya tidak bisa menerima Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, ini kalau Yesus tidak mati, tidak bisa jadi mempelai pria. Nah, dia adalah manusia yang tidak berdosa, mati, bangkit, naik ke surga, menjadi mempelai pria surga bagi kita semua. Ya, Tuhan tolong kita. Jadi tidak mau menerima Yesus sebagai mempelai pria surga, kita tidak mengaku Yesus mempelai pria surga, berarti mempertahankan nikah yang salah. Tidak mengaku Yesus mempelai pria surga, sehingga kita mempertahankan nikah yang salah. Kita mempertahankan nikah yang salah. Itu perselingkuhan dipertahankan, percabulan dipertahankan, kawin cerai dipertahankan, kawin campur dipertahankan, sampai bebas itu dipertahankan semua. Tidak bisa berubah, gak mau masuk nikah yang suci, yang benar, yang suci, yang satu, yang sempurna. Nah, itu tetap nikah yang salah, nikah yang tidak sesuai dengan firman, pengajaran benar, tetap saja kita pertahankan itu semua. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Mazmur 122 ayat 7. Nah, kalau ada rubah, temboknya roboh tadi. Di dalam Yeskiel tadi, Yeskiel dulu ayat 4, 13 ayat 4, Yeskiel 13 ayat 4, baru Mazmur 122 ayat 7. Mari. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu Israel. 5 tentang tembok. Kamu tidak mempertahankan lubang pada tembok, ambruk temboknya. Nah, jadi ambruknya temboknya ambruk. Mazmur 122 ayat 7, baca dulu ayatnya. Mazmur 122 ayat 7. Mari. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, sentosa di dalam purim. Jadi kalau ada rubah, dalam nikah kita, dalam penggembalaan, dalam fellowship, maka tembok menjadi runtuh. Kalau ada rubah, ajaran palsu, gosip yang menolak Yesus sebagai manusia, itu tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak bertobat, jadi tidak menerima Yesus sebagai imam besar, tidak setia, tidak menerima Yesus sebagai mempelai pria, mempertahankan nikah yang salah. Nah, itu semua akibatnya maka tembok runtuh. Artinya tidak ada lagi kesejahteraan, damai sejahtera, tidak ada lagi kesejahteraan. Mazmur 122 ya, tidak ada lagi kesejahteraan, tidak lagi sentosa, tidak lagi damai sejahtera. Dalam nikah tidak ada, dalam penggembalaan tidak ada, dalam fellowship tidak ada lagi. Tidak ada lagi kesejahteraan, sentosa, damai sejahtera. Tetapi yang ada hanya letih lesu,
beban berat, susah payah, air mata, itu yang ada. Kutukan. Yang ada hanya letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, kutukan. Itu ya. Tuhan tolong. Sakaria 2 ayat 5. Sakaria 2 ayat yang kelima. Ya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapinya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Nah, ini kalau temboknya roboh, saudara, tidak ada perlindungan. Ini tembok berapi melindungi kita. Itu temboknya Tuhan. Tapi kalau roboh tidak ada lagi. Artinya kedua ini ya. Tadi kalau ada rubah di dalam nikah, dalam penggembalaan, dalam fellowship, maka tembok menjadi runtuh. Artinya pertama tadi tidak ada lagi kesejahteraan, kutukan. Kedua, tidak ada lagi perisai, perlindungan. Tidak ada lagi perisai, perlindungan. Sehingga panah api si jahat masuk. Tidak ada lagi perisai, perlindungan. Sehingga panah api si jahat masuk. Nah, saudara, masuk artinya, nah, saudara, kehidupan itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan mengalami panah asmara. Panah asmara. Itu saudara, itulah dosa makan minum kawin jatuh seperti Hofni Pinehas, jatuh. Nah, itu hati-hati kalau ada rubah, ajaran palsu, gosip, jangan mau. Ada orang mau bergosip, nah, terima kasih. Kalau kita kena, tembok rubuh. Sebentar lagi tidak ada perlindungan, panah api si jahat datang. Tembok rubuh, kita sudah terkutuk, tidak ada damai sudah. Letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, sudah dalam keadaan lemah. Letih lesu, beban berat, susah payah, panah api si jahat datang, tidak ada perlindungan, silap masuk, langsung kena. Saudaraku, panah asmara. Jatuh dalam dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, kawin, mengawinkan, dosa percabulan, jatuh kita semua hamba Tuhan. Kedua, jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Artinya kita mengalami pencobaan yang mustahil dan berbuat dosa sehingga jalan buntu binasa. Jatuh dalam pencobaan, panah api si jahat, pencobaan. Itu kita mengalami masalah mustahil dan berbuat dosa, tetap berbuat dosa sehingga binasa, jalan buntu dan binasa. Itu. Nah, hati-hati ya, panah api si jahat, pencobaan, ajaran palsu juga. Panah api si jahat, ajaran-ajaran palsu, gosip masuk sehingga kita menolak ajaran yang benar. Kita tidak bisa menerima, menolak firman pengajaran yang benar. Itu bahayanya gosip. Hati-hati. Sungguh-sungguh ya. Tuhan tolong kita semuanya. Dan tidak ada kemuliaan lagi. Sakaria 2 ayat 5 tadi. Nah, selain tidak ada perlindungan, perisai, tembok berapi sekelilingnya roboh, aku akan menjadi kemuliaan. Kalau ada tembok ada kemuliaan. Kalau tidak ada tembok, rubuh, tidak ada kemuliaan, ikabot juga. Nah, ini akibat ketiga. Ikabot, kehilangan kemuliaan Allah. Ikabot, kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan tolong kita semuanya, sehingga kita tidak bisa masuk tembok Yerusalem baru, tembok kemuliaan kekal selamanya, berarti binasa selamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, Tuhan akan balas ini, saudara. Kekuasaan Tuhan bersamaan dengan suara haleluya. Ada kekuasaan Tuhan nomor satu untuk saudara membalas Babel yang merusak bumi dengan percabulannya, merusak nikah, merusak tahbisan. Nah, itu sehingga terjadi pembangunan Babel besar-besaran. Itu akan dihukum oleh Tuhan, dibalaskan semua. Kedua, membalaskan darah hamba Tuhan yang ditumpahkan, dibunuh. Nah, itu Raja Herodes membunuh Yakobus, menahan Petrus, membunuh Yohanes Pembaptis. Wah, itu saja artinya 3 macam ibadah itu dia hancurkan. Itu menolak penggembalaan yang benar dan baik. Merusak penggembalaan yang benar dan baik. Itu seperti rubah merusak kebun anggur yang sedang indah-indahnya.
Nikah yang indah dirusak, penggembalaan yang indah dirusak, fellowship yang indah dirusak. Hanya dengan apa? Rubah merusak dengan apa? Gosip, ajaran palsu. Hati-hati. Wah, macam-macam. Macam-macam. Tuhan tolong kita semuanya. Dalam fellowship saya ketawa. Tadi baru cerita. Ya, ada orang yang setia. Dia ikut. Tiba-tiba karena gosip datang pada saya. Om, saya tidak bisa ikut fellowship lagi. Loh, kenapa Pak? Saya kira apa? Enggak. Om kan Lempinel angkatan 18. Oh iya, betul. Saya angkatan 16. Jadi saya enggak boleh datang. Oh, saya kalau berbantah dengan orang macam ini bertengkar. Oh, silakan. Kena gosip. Wah, hancur. Sudah indah-indahnya pelayanannya indah. Ya, tiba-tiba sudah jemaatnya pindah sini, pindah. Begitu. Nah, Tuhan tolong kita semua. Hati-hati. Ini rubah-rubah kecil. Ajaran palsu, gosip-gosip menghancurkan tembok sampai tidak bisa masuk tembok Yerusalem baru. Binasa selama. Oh, ngeri. Yang indah, kebun anggur yang berbunga indah hancur semua. Tidak bisa semua. Sampai temboknya pun rubuh. Wah, luar biasa. Jangan ya. Jangan dengar gosip, jangan dengar ajaran palsu. Kalau sudah tahu bertentangan dengan ajaran benar, jangan. Lari. Tahu gosip, lari. Jangan, oh iya saya sungkan, nanti saya saring. Wah, tidak bisa. Pasti sampai kebun anggurnya hancur, nikahnya hancur, penggembalaannya hancur, fellowshipnya hancur, temboknya juga hancur. Ngeri. Dalam kutukan, dalam panah api si jahat, dalam ikabut, sampai tidak bisa tembus tembok Yerusalem baru, tidak bisa masuk Yerusalem, binasa salam. Terakhir, cara menjaga tembok tetap teguh. Cara menjaga tembok tetap teguh. Pertama, Nehemia 4 ayat 7 sampai 9. Nehemia 4 ayat 7 sampai 9. Ayo, ini saudara. Ketika Sanbalat, Tobia serta orang Arab, orang Amon, orang Asdod mendengar pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, lubang tembok mulai tertutup, sangat marah mereka. Ini loh gosip. Kalau ada orang berhasil ngamuk, ada orang dipakai Tuhan ngamuk, itu gosip. Itu gosip. Perhatikan. Ngamuk membanding, oh ini padahal tidak benar. Itu gosip. Saya sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem, mengadakan kekacauan. Hanya ngacau, datang ngacau. Itu saja. Tapi kami berdoa kepada Allah kami, mengadakan penjagaan terhadap mereka siang malam karena sikap mereka. Siang malam berdoa, doa semalam suntuk. Nah, ini penting. Jadi yang pertama, kita harus berdoa menyembah Tuhan dalam doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk. Nah, ini berjaga-jaga bersama Tuhan supaya tembok tidak rubuh. Kita tetap kuat, teguh hati. Pegang teguh pengajaran benar, taat dengar-dengaran, tidak berbuat dosa. Nah, itu. Saya tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, Tuhan tolong, ini kuat teguh hati. Ya, ditambah tadi, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi, tetapi tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengar, tidak berbuat dosa. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Tetap itu tembok tetap utuh, tetap teguh, tetap berdiri teguh, kuat teguh hati. Yang kedua, Yesaya 49 14 sampai 17. Yesaya 49 ayat 14 sampai 17. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melupakan aku. Ini Israel dalam berat menghadapi pencobaan berat. Percuma, Tuhan sudah tinggalkan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Banyak ibu kandung melupakan bayi, kasih ibu bergeser, tapi kasih Tuhan tidak pernah bergeser. Kasih Tuhan tetap selamanya.
Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokku tetap di ruang mataku. Temboknya tetap teguh. Orang segera yang membangun engkau segera datang segera. Tapi orang yang merusak dan engkau meninggalkan engkau. Dibangun jadi tubuh Kristus. Syaratnya jadi bayi. Syarat kedua, kita mengaku hanya bayi yang tidak berdaya apa-apa, tidak bisa apa-apa, hanya berharap pada belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita hanya mengaku bayi yang tidak bisa apa-apa saja, hanya tidak bisa apa-apa, tidak berdaya apa-apa, hanya berharap pada belas kasih Tuhan, sabar menanti waktu Tuhan, berharap belas kasih Tuhan, sabar menanti waktu Tuhan. Tembokmu akan dibangun, maka tangan belas kasih Tuhan sanggup melindungi, memelihara kita secara ajaib di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ya, tangan belas kasih Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah. Yang merusak tidak ada lagi, selesai semua masalah yang mustahil selesai. Wah, puji Tuhan. Dan tangan belas kasih Tuhan sanggup menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Yesus, mempelai wanita, siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, karena kita mengalami kuasa Tuhan untuk menghakimi Babel di bumi, untuk membalaskan dendam, membalaskan darah hamba-hamba Tuhan yang dibunuh. Kita bersorak-sorai di awan permai. Haleluya. Sampai Firdaus 1000 tahun, sampai tembok Yerusalem baru, masuk tembok Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Banyak tembok runtuh sekarang. Banyak orang tidak kuat teguh hati, roboh, runtuh, bimbang, ragu. Ayo kita tetap kuat bersama Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Kita menerima perjamuan suci, kita bangkit berdiri. Walau 1000 rebah, nyanyian suplemen 19. Walau 1000 rebah, baik. Tiada pernah kuragukan kasih setia Tuhan. Ibu meninggalkan bayinya, kasih setia, bayi kandungnya sudah banyak bergeser, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah bergeser. Yakin, percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sungguh-sungguh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Banyak tembok roboh, tapi kita tetap teguh. Rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Chorus sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Dengan ku tundukkan kepala. Banyak hidup yang rebah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan rebah oleh gosip, ajaran palsu, oleh dosa, oleh pencobaan, oleh apapun juga. Ku
kuatkan kami, kuatkan saya, kuatkan jemaat Mojokerto. Oh haleluya. Sekali lagi angkat dua tangan ke atas. Kuatkan kami Tuhan. Tembok kami tetap dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, kuatkan kami, tolong kami Tuhan, pakai kami selama-lamanya. Tidak ada yang rebah, tidak ada yang binasa. Oh Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, sampai sempurna seperti Yesus. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima sumber kekuatan perjamuan suci Tuhan. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan yang akan mengokohkan tembok kami sampai mencapai tembok Yerusalem baru. Akan melakukan apa saja, oh bagi kami semua, menyembuhkan, menolong kami sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita persiapkan dengan ukurnya saja. Mari puji Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Sekali lagi, letakkan di dada. Kuatkan saya, kuatkan kami menghadapi rubah-rubah di akhir zaman. Tolong kami semua. Tembok kami tetap utuh, teguh sampai tembok Yerusalem baru. Angkat tubuhnya di tangan kami. Takkan ku goyah. Takkan ku goyah lagi. Haleluya. Takkan ku goyah. Janji pada Tuhan, pada diri sendiri. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau tolong kami semua. Kuatkan, teguhkan hati kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum, makan bersama-sama. Ingat Yesus selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tapi menolong, menguatkan sampai menyempurnakan kita semuanya. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tidak bisa, letakkan di dada.
Ada keluarga yang sakit juga disebut namanya juga. Ada dosa, ada masalah mustahil, ada kekecewaan, putus asa, ada apa, kelemahan. Letakkan tangan kiri di dada. Mohon kekuatan ekstra dari Tuhan selalu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di bumi, tapi sampai di awan permai sorak-sorai, haleluya. Sampai di tembok, masuk tembok Yerusalem baru, kekal selamanya. Angkat dua tangan ke atas, mengucap syukur atau berseru kepada Tuhan. Untuk keluarga jangan lupa didoakan, jangan ada yang ketinggalan. Semuanya Tuhan tolong kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ingatlah kami, ingatlah keluarga kami, ingatlah sidang jemaat Tuhan. Jika engkau datang kembali kedua kali, haleluya, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatinya Tuhan, haleluya. Engkau tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai sempurna seperti Yesus. Tidak ada yang rubuh, tidak ada yang gugur dari iman. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Merasa suasana surga selalu dalam hidup mereka. Berkati dengan pembukaan firman-Mu. Hamba-Mu, suami istri, gembala, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.